Kemudian kita lanjutkan bahwa Islam yang ke-10, Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Jadi Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Jadi semua yang baik diperintahkan dalam Islam, semua yang buruk dilarang dalam Islam. Islam datang membawa kebaikan. Islam datang untuk memperbaiki umat ini. Perhatikan, Islam datang bukan untuk merusak. Islam datang bukan untuk memecah belah, bukan. Islam datang untuk memperbaiki keadaan umat ini. Islam datang untuk mempersatukan umat di atas akidah yang hak, akidah yang benar. Cuma kemudian setan gak senang dengan seperti ini, maka dituduhlah orang-orang yang membawa agama ini dengan benar, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, dituduh oleh mereka apa? Wahabi, pemecah belah umat. Terus apa lagi? Membuat orang resah dan segala macam. Ini semua tuduhan. Semua tuduhan. Nggak ada bukti sama sekali. Sama perkataan mereka, sama perkataan mereka dengan perkataan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika nggak mampu melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, apa yang pas untuk disematkan kepada Nabi sehingga orang bisa lari dari dakwahnya? Orang gila, pemecah belah umat, mencela nenek moyang, ya, mencela Tuhan-Tuhan kami, kemudian segala macam sudah, tukang sihir, penyair. Nah mereka sama seperti itu juga. Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada ilmu yang bermanfaat, kepada amal soleh, kepada tauhid, kepada sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan segala macam khurafat dan takhayul, dituduh kita oleh mereka. Sekarang kita tanya kepada mereka, ketika para nabi, para rasul berdakwah, apakah para nabi dan para rasul berdakwah itu tidak menimbulkan reaksi dari umat? Menimbulkan reaksi atau tidak? Menimbulkan reaksi. Dikucilkan, disiksa, diusir, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Bahkan sampai ada nabi yang dibunuh. Ada tidak? Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan satu nabi. Yaqtuluna nabiyyin. Mereka membunuh nabi-nabi. Satu nabi lebih baik dari semua umat di muka bumi ini. Satu nabi dibunuh oleh mereka. Jadi ketika orang mendakwakan yang hak ini, setan nggak senang dengan dakwah yang hak ini. Tokoh-tokohnya, wali-wali setan juga nggak senang. Kan banyak wali setan nggak senang dengan dakwah ini. Tapi kita tetap nggak boleh berhenti dalam dakwah ini. Harus jalan dakwah ini selama ada langit dan bumi. Harus sampaikan. Memang menimbulkan reaksi betul-betul. Seperti Nabi Muhammad SAW, yang paling baik dakwahnya, paling baik akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi berdakwah, apa kemudian orang nyaman dengan dakwah Nabi? Nggak nyaman. Yang nggak nyaman siapa? Yang tidak beriman. Yang nyaman siapa? Yang beriman kepada Nabi. Makanya kita katakan kepada mereka, kalau antum merasa umat nih pecah belah, orang gak nyaman, ya antum masuk dong ikut Quran was sunnah ala fahmi salaf, baru nyaman antum. Kalau antum di luar, ya gak nyaman, karena digoda terus sama setannya untuk tidak nyaman. Betul gak? Allah musta'an. Jadi itu doa ini, dai ini keras pemecah belah umat. Betul, memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Nabi dikatakan furqan, Quran dikatakan furqan, dan Nabi dikatakan farqun bainal haqqi wal batil. Membeda antara apa? Kebenaran dengan kebatilan. Harus dibedakan. Gak bisa orang semua sama dalam kebatilan, dalam beda, gak bisa. Harus dibawa umat kepada keselamatan. Dan untuk melihat lagi, ini perhatikan, ya, bahwa justru kita dai-dai sunnah ini, dai-dai salaf adalah orang yang paling sayang kepada umat.
paling sayang. Mereka nggak sayang kepada umatnya, nggak sayang. Kenapa mereka nggak sayang? Umatnya dibiarkan dengan kesyirikan, bergelimang dengan kesyirikan. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan bid'ah. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, dibiarkan. Tapi dakwah salaf tidak. Justru dakwah salaf ini menyelamatkan orang dari mereka sesat kepada petunjuk, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari semua kepercayaan khurafat, takhayul kepada keyakinan, kepada agama yang hak ini. Sayang nggak ini seperti ini? Sayang. Justru kita sayang. Bukan kita keras, bukan kita kejam. Justru kita sayang kepada umat. Kalau kita nggak jelaskan kepada umat, siapa yang mau menyampaikan? Nggak ada. Sekarang kita lihat si kiai, si dai, si ustadz, tuan guru, ajengan, atau yang lain lah nama-namanya. Berapa tahun dia dakwah? Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun dakwah. Lihat umatnya, Anda bisa lihat dari pengikutnya. Apa yang bisa tahu mereka tentang Islam ini? Nggak tahu. Dan nggak bertambah ilmunya. Hanya itu aja. Yang ada selawatan, nyanyi, segala macam. Kesian umat. Kesian. Justru kita kasihan mengajak mereka kepada ilmu yang bermanfaat, kepada akidah yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada amal soleh. Dan yang paling besar lagi sayangnya kita, dakwah ini tujuannya mengajak umat agar mereka masuk ke dalam sorga. Itu ingat itu. Ini tujuan dari dakwah ini. Kita ngajak umat kemana? Ke sorga. Dan kita semua yang masuk sorga, cuma tempuh jalannya. Jalannya bagaimana? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nggak ada jalan yang lain. Hanya satu jalan yang mengantarkan manusia ke sorga. Hanya satu jalan yang mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah. Itu jalan yang telah ditempuh Rasul dan para sahabatnya. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kebenaran Allah. Demikianlah aku wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Nabi menjelaskan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan kepada Nabi menjelaskan kepada para sahabat, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi ketika menjelaskan ayat, Nabi menggaris satu garis yang lurus. Di kanan kiri garis itu digaris garis yang pendek. Kata Nabi, wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian Nabi katakan, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ketika Nabi menggaris garis yang pendek-pendek kanan kiri, tidak ada satupun jalan-jalan ini, melainkan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Arti jalan itu maksudnya apa? Kelompok-kelompok, firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah yang sesat, dan juga yang lain yang membawa manusia kepada kesesatan. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Makanya di antara indahnya agama Islam mengajak kepada satu pemahaman. Pemahaman siapa? Pemahaman salafus saleh yang maksum. Sebab kalau tidak kepada satu pemahaman, akan berbagai macam pemahaman yang ada, akan sesat umat ini. Kembalikan umat kepada Quran Sunnah dan kepada sesat. Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa umat ini akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi SAW mengatakan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga, satu yang masuk surga, ma'anai alaikil yauma wa ashabi. Itu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu jalan itu. Ini jalan selamat. Kemudian jadi semua Islam itu menyuruh kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Jadi agama Islam agama yang indah dan selalu memperbaiki umat. Yang diperbaiki pertama kali perbaiki tentang akidah dulu. Kemudian yang kedua tentang manhaj. Itu diperbaiki. Bab tauhid ini sudah banyak dikotori oleh orang. Makanya kita harus perbaiki supaya tauhid ini betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perbaikan dalam bidang ekonomi, bukan perbaikan dalam bidang politik, bukan, atau yang lain, tapi dalam akidah. Ini yang paling penting. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga agama. Islam menjaga agama. Karena itu Islam mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, melarang manusia berbuat syirik.
Islam juga mengharamkan orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang murtad itu hukumnya di apa? Dibunuh. Kata Nabi SAW, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian Islam menjaga jiwa. Maka Allah mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam melihara jiwa, oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak. Dan hukuman bagi orang membunuh jiwa seorang secara tidak adalah hukuman mati. Jadi Islam melarang orang membunuh orang lain, nggak boleh, hukumnya haram. Bagi membunuh umat Islam nggak boleh. Orang membunuh orang Islam itu ada 5 dosanya. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, biar tahu nih supaya orang tidak menggampang-gampangkan darah kaum muslimin. Di ayat 93 surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam yang dia kekal dalamnya. Allah akan murka kepadanya, Allah akan melaknatnya, dan Allah akan menyediakan baginya azab yang besar. Jadi orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasan yang pertama apa? Neraka jahanam. Yang kedua, kekal. Artinya lama dalam neraka dia. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, dilaknat oleh Allah. Dan yang kelima, Allah akan sediakan azab yang besar buat dia. Makanya masalah darah ini masalah besar dalam Islam. Nggak bisa sembarangan. Darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Itu perhatikan. Nggak boleh orang membunuh seorang mukmin, nggak boleh. Jadi harus dia menghargai darah seorang mukmin. Nggak boleh. Makanya nggak boleh kita gampang-gampang mengancam orang untuk membunuh, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Sebab apa? Sebab dunia ini seisinya hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin. Kata Nabi SAW, la zawal dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Makanya hati-hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Dan ini harus diingatkan kepada semuanya. Karena ini banyak orang-orang yang saling mengancam, saling membunuh, nggak boleh dalam Islam. Dan orang yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim, hukumannya bunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas ada jaminan kehidupan bagi orang, bagi kalian wahai orang berakal, agar kalian bertakwa kepada Allah. Makanya ketika ada orang membunuh dibalas bunuh, dia laksanakan hukum qisas, orang hati-hati, tidak gampang-gampang membunuh dan tidak mengancam orang, tidak mudah mengancam orang. Kemudian juga selanjutnya, ini masalah darah ini panjang pembahasannya dan ini harus terus dibahas karena orang sekarang ini gampang sekali untuk mengancam seseorang dan menghalalkan darah seorang muslim, gak boleh. Dia lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Yang ke-13, Islam menjaga akal. Karena itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar, minuman keras, narkoba, rokok, itu hukumnya haram. Jadi jangan ada lagi yang ngaji itu ngerokok, nggak boleh, hukumnya haram. Nggak manfaat itu ngajinya, nggak manfaat. Harus ditinggalkan. Kalau dia ngaji tinggalkan rokok, haram hukumnya. Dan nggak ada manfaatnya buat dia. Merusak hatinya, merusak parunya, merusak jantung, merusak akalnya, dan menghabiskan hartanya dia, nggak boleh. Membunuh jiwanya nggak boleh dalam Islam. Jadi minuman keras haram, narkoba haram, rokok juga haram. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 90 tentang pengharaman khamr itu.
Kemudian Nabi Muhammad SAW datang untuk apa? Untuk mengalahkan semua yang baik-baik, mengharapkan semua yang jelek. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Mengalahkan bagi mereka semua yang baik, mengharapkan bagi mereka semua yang jelek. Semua yang baik halal, semua yang jelek haram. Rokok termasuk yang jelek, maka diharamkan. Kemudian juga Islam menjaga harta. Yang ke-14, Islam menjaga harta. Jadi harta ini terjaga dalam Islam. Nggak boleh orang sembarang mengambilkan harta seorang muslim, nggak boleh. Nggak boleh mencuri, nggak boleh menipu, apalagi merampok. Mengambil barang aja, satu aja, siwak nggak boleh. Seorang muslim nggak boleh. Apalagi uang. Makanya jual beli harus jelas. Dan nggak boleh juga dia utang kemudian nggak bayar. Akan dituntut sampai hari kiamat itu. Ini hati-hati ini. Antum muamalah hati-hati sama muslim. Kalau antum utang harus bayar. Orang yang mati syahid aja, yang mesti diampuni semua dosanya, itu tertahan, nggak bisa. Sampai apa? Dibayarkan hutangnya. Satu, ini utang itu menahan dia untuk masuk ke dalam surga. Utang ini menahan dia. Sampai Nabi bersabda SAW, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali satu, utang. Utang ini menghalangi dia untuk masuk surga. Maka itu hati-hati. Ya, kalau utang segera bayar. Dan jangan sekali-kali mengambil barang orang lain. Kalau kita lihat banyak orang yang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya dia. Diperhatikan ini. Ya, apakah itu barang temannya, yayasan, barang masjid, barang sekolahan, kantor, tempat dia kerja, nggak boleh. Ini banyak ini. Orang-orang yang mencuri, orang-orang yang dia korupsi, dan yang lainnya. Ini akan dituntut berat nanti sampai hari kiamat. Kemudian Islam yang ke-15, Islam menjaga nasab, keturunan. Islam menjaga nasab. Karena itu Islam mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu dekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Makanya nggak boleh orang yang membawa, ini Allah katakan jangan dekati perbuatan zina. Kalau dia berzina, didera 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia sudah pernah menikah, laki-laki sudah pernah menikah, perempuan pernah menikah, maka dia direjam. Apakah statusnya masih ada suaminya atau masih ada istrinya, atau dia duda atau janda? Kalau dia berzina, maka direjam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini ketentuan syariat, demikian. Dilempari dengan batu sampai mati. Dan zina ini perbuatan yang keji, kotor, akhlak yang jelek. Yang sama dengan zina, homo. Homo juga Allah sebutkan dengan kalimat fahisyah dalam Al-Quran. Perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok, akhlak yang tercela. Dan hukumannya apa? Dibunuh. Makanya kaumnya Nabi Lut itu setelah Nabi Lut mendakwakan tauhid, kemudian juga mendakwakan agar mereka jangan berbuat homo, sodomi, liwat, mereka nggak mau. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Lut untuk keluar dan keluarganya kecuali istrinya. Kemudian setelah itu Allah azab, diangkat bumi itu ke langit, kemudian diturunkan, dilempari dengan batu sampai mati mereka semuanya. Makanya orang yang melakukan liwat, homo, hukumannya dalam Islam mati. Nabi bersabda SAW,
man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Apabila kamu melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, melakukan sodomi, maka bunuhlah yang melakukan dan bunuh juga yang dilakukannya. Hadis ini sahih. Jadi yang melakukan siapa? Ulul amri, pemerintah. Pemerintah yang harus bunuh. Bukan dibiarkan, bukan diizinkan. Menurut hadis Nabi SAW, diapakan? Dibunuh. Bukan dibiarkan. Bukan diresmikan. Bukan diizinkan. Ini perbuatan-perbuatan kotor dan jorok. Perbuatan yang jelek. Hatta binatang aja nggak lakukan perbuatan ini. Hatta binatang nggak lakukan perbuatan ini. Ini bukan dibiarkan. Jangan mengatakan kesian. Ini yang berfirman Allah SWT yang menciptakan mereka. Allah yang mengazab mereka. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menjelaskan agama ini kepada umat. Nabi yang mengatakan, apabila kamu bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, kamu bunuh pelakunya dan yang melakukannya. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Ini masih dilawan oleh yang katanya tokoh-tokoh agama. Kan kita kasihan dengan mereka. Sekarang yang menciptakan mereka nggak kasihan kok. Yang menciptakan mereka siapa? Allah Rabbul Alamin. Suruh bunuh melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini merusak nasab, merusak kehormatan, merusak keturunan, dan juga apa? Menyebarkan penyakit yang ada. Dan juga sekarang akal yang waras apa tidak itu? Enggak waras. Kemudian Islam menjaga kehormatan. Yang ke-16, Islam menjaga kehormatan. Jadi Allah mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merusak kehormatannya. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nur ayat 23-24, Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang terpelihara dengan dia itu berzina, maka dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat, dan bagi dia azab yang pedih. Di dunia dihukum orang yang menuduh wanita berzina, wanita yang baik berzina atau laki-laki yang baik berzina, dituduh oleh dia, didera berapa kali? Ini di sini banyak ustadz, banyak panitia pengajian. Saya mau tanya sama antum. Kalau ada orang nuduh seorang wanita yang baik dengan tuduhan dia berzina, dia pelacur, atau laki-laki yang baik dulu dia penzina atau dia pelacur, bagaimana? Dituduh dia laki-laki ini penzina dan perempuan ini pelacur, dituduh oleh dia. Berarti dia orang baik. Orang yang menuduh ini berapa kali didera? 80 kali. Di mana Allah berfirman? Dalam surah An-Nur. Ingat tuh. Kalau orang menuduh seorang wanita yang baik-baik dengan berzina, maka dia didera di dunia ini dengan apa? 80 kali dera. Dan kemudian tidak boleh lagi diterima persaksiannya selama-lamanya. Itu di awal-awal surah An-Nur. Antum baca surah An-Nur, surah 24 itu. Kemudian apa? Orang itu akan dilaknat di dunia, dan nanti di akhirat dapat azab yang pedih. Kemudian juga Allah berfirman lagi dalam surah
Al-Ahzab 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini perhatikan ini. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Enggak segampang itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imam juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan mengatakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Al-Wahhab. Kamu tahu Muhammad bin Al-Wahhab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahhab itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Muslim Muhammadi bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat. Dulu pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid, nah difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahhab ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi, yang gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang. Kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad bin Wahhab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini.
Maksudnya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujah, yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwanya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi, emang nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi, nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai hari kiamat. Karena apa? Darah dan kehormatan seorang mukmin haram hukumnya. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti dilarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Nabi menyebutkan bahwa darah haram, nggak boleh tumpahkan. Harta haram, nggak boleh diambil, nggak boleh dicuri, nggak boleh menipu. Kehormatan juga haram, nggak boleh kita merobek kehormatan seorang mukmin, apalagi seorang ulama. Seorang ulama, hati-hati, darahnya beracun. Orang yang mencela ulama pasti akan dihukum di dunia dan nanti di akhirat. Berat hukumannya. Jadi haram seperti haramnya pada bulan ini, di hari ini, di negeri ini. Hendaknya orang yang menyaksikan, menyampaikan yang tidak hadir. Dan banyak lagi tentang keindahan Islam. Seperti apa keindahan Islam? Memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, mengikuti pemahaman para sahabat, memerintahkan untuk berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim, menghormati tetangga. Kemudian Islam mengajarkan untuk berbuat baik, memenuhi kebutuhan kaum muslimin, meringankan beban keselamatan mereka, dan yang lainnya. Banyak sekali dari keindahan-keindahan agama Islam ini yang kita harus pelajari, dan juga begitu juga tentang larangan Islam yang indah banyak. Nanti Anda bisa baca. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau tanya yang berkaitan dengan materi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Orang kafir yang masuk Islam, maka dosanya yang lalu akan diampuni, pahala akan digandakan. Apakah artinya seorang mualaf akan mendapat pahala lebih besar daripada seorang muslim? Ya kalau dia paham tentang agama. Idza hasuna islamu, kan Nabi memberikan syarat apabila dia baik dengan keislamannya. Jadi antum mengambil kesimpulan jangan cepat. Nabi menyebutkan di halaman 127, idza ahsana adukum islamahu, apabila seorang dari kamu baik keislamannya, artinya dia memperbaiki keislamannya, baru diberikan ganjaran yang besar kalau dia memperbaiki keislamannya. Kan banyak orang mualaf setelah masuk Islam nggak belajar lagi, tidak memperbaiki keislamannya dia. Bagaimana mendakwakan orang tua, yaitu seorang ayah yang jauh dari Islam. Dia agamanya Islam, tapi tidak mau sholat. Dia malas bekerja, dengarkan musik, merokok dan yang lainnya. Gimana? Ya kita di samping mendakwakan juga berdoa kepada Allah. Dakwah jalan terus. Yang paling pokok dakwah itu tentang tauhid. Yang paling penting tentang tauhid. Yang paling penting antum dakwakan tentang tauhid. Sebab tauhid ini paling penting. Setelah itu antum ajak dia tentang seperti tadi, tentang indahnya agama Islam ini. Tentang indahnya agama Islam.
Ini juga sama pertanyaannya. Gimana orang yang dia mengajak orang tuanya untuk ikut kajian sunnah tapi nggak, susah. Ya antum harus sabar. Antum tetap dakwah. Karena apa? Karena kebiasaan dia dengan bid'ahnya, dengan syiriknya dan yang lainnya, ini terdidik berapa tahun? Puluhan tahun dia seperti itu. Nah, kita ingin merubah dalam sekejap nggak mungkin. Perlu waktu dan sabar. Antum doakan terus. Makanya Nabi SAW juga mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah itu kafir, dan selalu ketika Abu Hurairah pulang dicela Abu Hurairah. Abu Hurairah masuknya terakhir Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Setiap pulang ke rumahnya dicela, dicemooh, diejek. Akhirnya doakan, dan Abu Hurairah juga mendoakan masuk Islam ibunya. Jadi perlu sabar. Bagaimana kalau orang dia Islam tapi dia masih memelihara keris-keris? Ini kan karena kebodohan. Apakah dikatakan dia kafir, musyrik? Tidak, dia berbuat kesyirikan. Cuma dia tetap Islam. Cuma karena kebodohan dia perlu dijelaskan bahwa benda-benda itu nggak berikan manfaat. Biasanya yang begitu karena ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa dia. Jadi antum perlu penjelasan yang baik kepada orang-orang seperti itu dan doakan agar dia dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kalau seorang bapak yang meninggal dalam keadaan dia ada berbuat syirik, dia muslim berbuat syirik. Gimana kita mendoakan? Ya kita doakan. Kan kemungkinan besar dia belum sampai hujjah, belum ada yang ingatkan, atau dia belum paham tentang keterangan yang kita sampaikan. Suami saya baru ngaji, tapi mengapa semakin keras hatinya dan kasar kepada istrinya? Ya ini jelaskan dengan cara yang baik bahwa ini nggak boleh. Kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, disuruh seorang laki-laki bermuamalah dengan istrinya dengan kasar atau dengan baik? Dengan baik, dengan lemah lembut. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa di ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an taqra'u syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hendaklah kamu bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Seandainya ada satu yang kamu tidak sukai, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi seorang suami nggak boleh dia kasar kepada istrinya. Nabi menyuruh wastausu bin nisa'i khairan. Dalam kalian menasihati dengan cara yang baik. Nabi juga bersabda, fattaqullaha fin nisa, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah terhadap wanita. Bertakwa kepada Allah tentang wanita, hati-hati wanita itu. Mohon penjelasan bagaimana kita untuk belajar dengan ustadz yang saat ini banyak muncul ustadz yang saling mengklaim benar karena mereka menggunakan dalil Quran Sunnah. Ya antum belajar mestinya. Antum belajar, bukan antum memilih ustadz. Sekarang ada ustadz-ustadz yang udah jelas. Antum ketika belajar kan sudah tahu ini ustadz dia akidahnya salaf, manhajnya salaf, dan kita lihat dia akhlaknya baik. Antum bisa lihat juga bagaimana sholatnya dia, bagaimana ibadahnya dia, antum bisa tahu, bisa lihat. Kalau sudah seperti itu, antum belajar. Gitu. Dulu para ulama seperti itu. Ketika dia baru belajar, ketika dia akan belajar, dia cari dulu ustadznya. Akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, sampai jelas. Baru kemudian dia belajar. Kalau ini kan sekarang enggak. Gimana belajarnya melalui apa? YouTube.
bikin dapat hidayah. Antum lihat dulu orangnya, datangi gimana dia akidahnya, gimana akhlaknya, gimana adabnya. Baru akan tahu, baru belajar. Inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka anda akan perhatikan dari mana kamu belajar itu. Kamu menimba ilmu. Ini sama pertanyaannya, saya sudah 2 tahun di sini masih bingung. Lah antum bisa tanya, kan di sini ada berapa ustaz akidah salaf, manhaj salaf, antum bisa tanya kepada mereka. Ada berapa ustaz Surabaya ini, antum bisa tanya. Jadi antum coba datangi ustaz-ustaz yang tua yang ada di Surabaya ini, antum bisa tanya. Di sini ada Ustaz Mubarak Bawa Mu'alim, ada Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, bisa tanya kepada mereka. Ini kita kadang-kadang terlalu gampang, terlalu cepat ya, apalagi yang muda-muda ini. Datangkan ustaz, nggak tahu ustaznya benar apa tidak. Dan kadang-kadang kita semangat belajar. Belajar kita, antum lihat Abdullah bin Mas'ud ngajar apa tiap hari apa seminggu sekali? Seminggu sekali. Jadi sekarang kita mau ngaji tiap hari, kemana pengajian datang? Dapat apa antum? Nggak ada yang bisa dipahami, nggak ada yang bisa rasa. Seminggu sekali antum pakai kitab, manfaat antum belajar. Dan ustaznya jelas akidahnya salaf, manhaj salaf, dan sudah diakui bahwa dia akidah dan manhaj salaf. Enggak sembarangan orang antum. Antum sekarang ada panitia tabligh akbar, setiap panitia manggil ustaz. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat ilmu. Antum ada yang kocak, senang sama yang kocak. Ada yang senang dengan yang ini. Akhirnya apa? Enggak dapat ilmu. Bertahun-tahun begitu habis waktu dan tenaga. Tapi kalau antum duduk pada ustadz yang ada di Surabaya ini, baca kitab, antum belajar, sabar, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Perlu waktu dan panjang waktunya. Boleh nggak seorang penuntut ilmu berutang untuk membeli kitab atau mendatangkan majelis ilmu? Secara hukum syar'i boleh. Yang penting antum wajib ganti. Wajib ganti. Kalau memang nggak ada untuk kita belajar, antum bisa berjalan kaki. Antum lihat dulu para ulama, Imam Baqi bin Makhlad belajar berangkat dari Spanyol ke siapa? Ke Imam Ahmad. Dari Spanyol jalan kaki ke Imam Ahmad. Banyak dulu para ulama seperti itu. Nggak ada uang, nggak ada kendaraan, nggak punya onta, nggak punya kuda, nggak punya keledai, berangkat mereka thalabul ilmi. Bagaimana kita mengajak ibu yang belum mengenal Islam? Saya mu'alaf baru 2 tahun. Ibu saya masih non-Islam, masih kafir. Ya, antum dakwakan. Terus dakwakan, diantaranya suruh baca buku ini, Prinsip Dasar Islam. Tentang indahnya agama Islam. Tentang indahnya agama Islam. Karena masih ada di samping ceramah, mungkin video, mungkin juga apa yang didengar oleh dia atau tulisan. Dan juga antum jangan lupa doa. Di samping antum berbuat baik, memberikan hadiah kepada ibu, dan juga doakan agar dia dapat hidayah. Buku-buku apa yang bisa kita baca sebagai pemula? Ya buku ini, Prinsip Dasar Islam. Kemudian buku doa dan wirid. Kemudian buku apa? Syarah Kitab Tauhid. Syarah Kitab Tauhid. Tentu baca dari awal sampai akhir sehingga kita tahu apa sih itu tauhid itu. Bagaimana kita membantu orang tua kita yang berjualan, yang berhadapan dengan lawan jenis. Ya namanya jualan ya jelas yang beli laki-laki dan perempuan. Antum di pasar jualan, ya mesti yang beli laki-laki dan perempuan. Ya kalau antum nggak mau berhadapan mereka, ya antum di rumah. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi pasar yang datang laki perempuan, ya harus layani. Mau gimana tuh? Misalnya antum kerja di tempat-tempat laki-laki, kalau nggak mau seperti itu jualan, antum kerja di tempat pekerjaan yang semua laki-laki kerjaan itu. Selesai, itu nggak mau dengan perempuan. Biasanya kita tidak sengaja memakai fasilitas kantor atau yayasan. Bagaimana supaya bisa dihalalkan? Ya kalau sudah jelas antum tahu bahwa ini punya yayasan, ini punya kantor, ya jangan dipakai dong. Karena ada atasan yang punya hak untuk mengizinkan. Jadi kita hati-hati dalam masalah seperti ini. Jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat yang kita akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Apakah seorang penuntut ilmu boleh ikut atau sibuk mentahdir dai salafi yang sempat tergelincir dari kesalahan? Ya antum jangan ikut-ikut. Ini kan urusan ustaz. Antum sibuknya belajar. Yang paling penting. Bagaimana hukum seorang wanita ziarah kubur? Boleh secara hukum syar'i. Boleh. Kan Nabi menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaka tudzakirul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah. Karena ziarah kubur mengingatkan kepada mati. Mengingatkan kepada mati untuk laki dan perempuan. Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ziarah kubur, apa yang saya baca? Aisyah nanya radhiyallahu kepada Nabi. Nabi menjawab, ucapkanlah assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagaimana wisata barang-barang dengan ibu-ibu keluar kota tanpa mahram, bagaimana hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Nggak boleh. Ibu-ibu tanpa mahram keluar kota, hukumnya haram. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'hadhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Jadi kalau satu perempuan, ya satu mahramnya. Yang lain, ya satu mahramnya terus. Dengan mahramnya. Nggak boleh satu laki-laki mahramin semua perempuan, nggak boleh. Kecuali satu laki-laki 4 istrinya, semua anaknya, boleh itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maghrib jam berapa? Mungkin ini sekitar 10 menit lagi. Oh iya. Bagaimana bertobat dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar? Ya dia wajib bertobat dengan taubatan nasuha. Karena mungkin yang dia tuduh itu ada di hadapan, mungkin tidak di hadapan, mungkin juga orang jauh. Atau nggak mungkin dia bisa ketemu dengan orang itu. Taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dia temannya sendiri yang dia tahu, dia tuduh, dia minta maaf langsung oleh orang itu. Apakah para ulama terdahulu belajar dengan bergadang hingga sholat subuh? Ini sekali-kali aja, nggak setiap hari. Yang pokok mereka belajar dari pagi ya sampai sore. Kan malam itu waktu tidur. Allah menyebutkan malam itu waktu tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadikan malam untuk tidur, siang untuk cari maisha. Jadi dia tinggal bagi waktunya, waktu dia untuk belajar, waktu dia untuk menuntut ilmu syar'i, waktu dia buat istrinya, buat anaknya. Kalau dia sebagai seorang dai, dia juga ngatur waktu dia untuk dakwah. Nggak mesti tiap hari dia berdakwah, nggak mesti. Tapi dia wajib untuk mencari nafkah, wajib. Wajib nafkah. Tinggal dia ngatur. Dia juga belajar wajib. Belajar wajib. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Jadi yang nggak manfaat apa aja bentuknya, harta atau barang-barang yang nggak bermanfaat dan kesibukan yang nggak bermanfaat nanti di akhirat, ya kita tinggalkan.
Apakah kita dengan meninggalkan manusia nggak bermuamalah? Tetap bermuamalah. Disuruh kita untuk bermuamalah kepada manusia. Orang yang terbaik yang dia bermuamalah dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Jadi mukmin yukhalitun nas, yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adzahum, dan sabar atas gangguan mereka, itu a'dhamu ajran, lebih besar ganjarannya. Atas siapa? Atas mukmin la yukhalitun nas, yang enggak bergaul dengan manusia dan enggak sabar atas gangguan mereka. Bagaimana kita melawan futur dalam belajar? Antum perhatikan, belajar nuntut ilmu ini ganjarannya besar sekali. Antum ini dalam kebaikan, dengan antum nuntut ilmu, antum dalam kebaikan. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus malas? Antum perhatikan, orang-orang berbuat dosa dan maksiat, mereka nggak futur, terus saja. Yang joget-joget, yang musik sampai larut malam. Yang berbuat kesyirikan, antum lihat tuh di Ampel, yang berbuat kesyirikan. Apa futur dia? Nggak ada futurnya dia. Yang berbuat bid'ah, nggak ada futurnya. Kenapa kita yang berada di atas jalan kebenaran? Kenapa kita futur? Kenapa kita malas? Kita ini diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Maka antum bersungguh-sungguh untuk belajar. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan kamu lemah. Kata Nabi, berkemauan keras apa yang bermanfaat bagi kamu. Nuntut ilmu bermanfaat, belajar bermanfaat, baca buku bermanfaat, datang ke majelis ilmu bermanfaat. Lakukan semua yang bermanfaat. Berbuat baik pada orang tua bermanfaat, berbuat pada istri bermanfaat, ngurus anak bermanfaat, berbuat pada tetangga bermanfaat, membaca kitab-kitab ulama bermanfaat. Tinggal kita memberikan waktunya. Semua kerjakan, melakukan amal-amal soleh, berbuat kepada orang tua, itu manfaat. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, nggak boleh. Dalam Islam nggak ada kelemahan, nggak ada kemalasan. Nabi berlindung kepada Allah dari kelemahan, nggak boleh lemah. Orang Islam nggak boleh lemah dan nggak boleh malas. Nanti antum hafalkan di rumah doa Nabi ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kelemahan, kemalasan, sikap penakut, sifat bakhil, kikir, sifat umur pikun, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya, dan Engkau lah penolongnya, dan Engkau lah penguasanya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan itu, ada dalam buku doa dan wirid. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan antum terus belajar dan belajar memahami Quran dan Sunnah, pahami salaf, dan kemudian antum amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberikan rahmat kepada kita, menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan kita diberikan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.